Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Rahayu Sulistiawarni. Di sini saya ingin melanjutkan dari penjelasan sebelumnya yang dimana menjelaskan bagian B, risk response di B100 sampai dengan B240. Oke, langsung saja di sini B100 tentang worksheet, di mana di petunjuk soalnya itu dia langsung mengarahkan ke prosedur mapping dan lead schedule yang B120, klik saja. Oke, langsung klik indeks yang satu ini. Nggak mau. Ah, Oke, udah. Oke, di sini jam kerjanya jangan lupa diisi. Terus di sini ada terdapat CJPJ nya tidak, karena di soalnya tidak ada. Kalau misalkan ada, tinggal jawab saja ya, dan nanti di sini ada lihat CJPJ-nya. Di sini jangan lupa diisi moderat. Terus di sini juga diisi kas dan setara kas. Jangan lupa kesimpulannya ini diisi telah disajikan secara wajar. Terus abis itu langsung klik yang pilih prosedur ini, di mana dilakukan atau diisi statusnya itu dilakukan semua sampai ke bawah. Oke, kembali lagi. Terus selanjutnya juga seperti itu dari yang indeks 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, selanjutnya ke B210. Di sini ada estimasi akuntansi. Di sini diisi akun estimasi manajemennya dari penyisian kerugian penilaian. Itu di soal dia tidak. Terus yang imbalan pasca kerja dan cadangan kerugian itu dia iya. Di sini juga udah ada penjelasannya di ketentuan soal, dan referensi untuk lanjutnya itu ada di pembahasan B270. Jangan lupa jam kerjanya juga diisi. Terus sama kesimpulan ini, penggunaan estimasi akuntansi telah memadai, terus statusnya itu harus komplit. Oke, selanjutnya ke B220 tentang tentang transaksi dengan pihak berrelasi. Ini apa namanya, jam kerjanya juga diisi, di mana di sini hasil dari pelaksanaan prosedur identifikasi pihak berelasi juga diisi dari Tuan Hanif. Jadi di soalnya dia berikan pinjaman utang, jadi dimasukkan saja ke sini penjelasannya. Terus bagian bawahnya ini yang pelaksanaan prosedur ini dikasih keterangannya dilaksanakan saja sampai bawah, dan kesimpulannya juga eh, bukti audit cukup dan tepat serta penilaian transaksi pihak berrelasi telah memadai, karena kita di sini sudah dilaksanakan semua ya. Terus ini statusnya juga komplit. Oke, selanjutnya kita ke B230, di mana di sini peristiwa kemudian jam kerjanya juga jangan lupa diisi. Terus di sini ada pernyataan, tinggal dijawab saja dan disesuaikan dengan yang ada di soal. Ini kayak pertanyaan nomor 2. Apakah terdapat informasi yang mengiden, mengindikasikan adanya impairment nilai aset pada akhir periode pelaporan atau perlunya penyesuaian atas jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai rugi penurunan nilai aset? Nah, ini jawab ya, dan sini juga ya. Dia ada cajib atau pajenya di keterangan soalnya, tinggal diisi saja. Dan begitu yang poin nomor 7 juga sama, itu ada di soal, dan selebihnya ini dijawab tidak saja. Simpulannya juga bukti audit cukup dan tepat serta evaluasi kemudian memadai. Terus di sini statusnya harus komplit ya. Selanjutnya B240 tentang kelangsungan usaha, diisi juga bagian
Jam kerjanya di sini pilih juga saldo labanya. Di sini juga pilih modal disetor. Terus di sini bagian yang manufaktur non emiten ini diisi karena tadi di awal itu swasta go public, maka di sini manufaktur non emiten. Nah, ini kita isi aja input nilainya, terus kalau hasil yang ini dan sebelahnya itu dia udah otomatis. Nah, kelangsungan usahanya tuh di sini dia pilot nih, warna merah. Oke, selanjutnya juga di sini ada pernyataan, diisi dilaksanakan semua dengan penjelasannya juga. Bawahnya juga diisi sesuai dengan yang ada di soal. Ketika sudah itu dijawab semua di atas, pasti ada tentang evaluasi auditor ini atas perencanaan manajemen. Nah, ini ada di eh, penjelasan soal juga. Terus juga diisi simpulannya itu bukti audit cukup dan tepat serta evaluasi kelangsungan usaha memadai, statusnya pun harus komplit. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu mengisi di B250. Nah, di B250 ini jangan lupa diisi di ininya nih persiapannya dan direview olehnya. Lalu kita akan mengisi kondisi perusahaan tersebut sesuai dengan soal yang ada. Nah, di B250 ini bertujuan untuk memastikan auditor memperoleh representasi tertulis dari manajemen sebagai bukti audit tambahan atas kewajaran laporan keuangan yang telah diaudit. Nah, kondisinya ini uh, sesuai dengan soal. Lalu kita itu akan memilih ya. Lalu kesimpulannya juga jangan lupa diisi, yaitu representasi manajemen memadai. Lalu kita akan melihat status KKP-nya yaitu komplit. Selanjutnya yaitu B260. Nah, di B260 ini kita ini akan mengisi tentang peristiwa kemudian atau subsequent events. Nah, di B260 ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan hingga tanggal laporan audit telah diidentifikasi, dievaluasi, dan dicatat atau diungkapkan secara tepat. Nah, jangan lupa diisi ininya persiapan dan direview olehnya oleh siapa. Lalu setelah itu uh, diisi juga nama pakarnya, pakar siapa, bidang keahliannya, lalu sesuai dengan soal bahwa imbalan pasca kerjanya itu yang akan mengikat pakarnya itu yaitu manajemen. Lalu jangan lupa juga diisi penjelasan atau representasi ke pengajian yang dilakukan. Dan jangan lupa pula kesimpulannya kita isi dengan memadai. Kita akan tulisnya memadai sesuai dengan soal. Lalu kita lihat status KKP-nya itu komplit. Lalu selanjutnya kita akan mengisi di B270 karena di soal B270 ini tidak uh, perlu diisi pengisian, maka lanjut ke C, bagian indeks C. Terima kasih. Cukup sekian dari dua sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.